Pemirsa, pemerintah Kabupaten bersama DPRD Jepara resmi mengesahkan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Sejumlah tarif disesuaikan dan akan mulai berlaku Januari 2026. Apa alasan penyesuaian ini? Bagaimana proses pembahasan serta dampaknya bagi masyarakat? Berikut liputan khusus selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pemerintah kabupaten bersama DPRD Jepara resmi mengesahkan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Sejumlah tarif disesuaikan dan akan mulai berlaku Januari 2026. Apa alasan penyesuaian ini? Bagaimana proses pembahasan serta dampaknya bagi masyarakat? Berikut liputan khusus lengkapnya untuk Anda. Jepara, sebuah kabupaten pesisir yang tengah bersiap melakukan penataan besar-besaran di sektor pendapatan daerah. Mulai Januari 2026, berbagai penyesuaian tarif pajak dan retribusi siap diterapkan. Mulai dari parkir, pasar, hingga pemanfaatan aset daerah. Semua tertuang dalam perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang resmi disahkan DPRD Jepara dalam rapat paripurna. Lipsus berikut akan mengulas secara lengkap bagaimana proses, dampak, dan kesiapan pemerintah daerah menyambut perubahan ini. Baik pemirsa Lingkar Bisa dimanapun berada, saat ini saya sudah di Sipan KDT Jepara yang bentar lagi akan melaksanakan rapat paripurna terkait perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang tentang pajak dan retribusi daerah. Tekar seperti disaksikan proses ini sudah ada basic. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 1. Dasar dan seterusnya. 2. Waktu dan tempat. Hari Senin, Selasa, dan Rabu. Tanggal 1, 2, dan 3 Desember 2025. Tempat, Ruang Serbaguna DPRD Kabupaten Jepara. DPRD Jepara kembali menggelar rapat paripurna penting dalam agenda pembahasan pembangunan daerah. Pada Kamis 27 November, Dewan resmi menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPPD 2026 melalui rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi dan persetujuan RAPPD 2026 di Aula Rapat Paripurna DPRD Jepara. Pengesahan ini berlangsung di tengah dinamika kebijakan fiskal daerah, setelah sebelumnya DPRD Jepara menerima surat rekomendasi terkait perlunya perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Rekomendasi tersebut muncul karena adanya penyesuaian mekanisme pajak pusat daerah yang berimbas pada pemotongan transfer ke daerah, sehingga perlu dilakukan harmonisasi kebijakan agar struktur pendapatan daerah tetap stabil dan tidak mengganggu pembiayaan program prioritas di tahun 2026. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, setelah jumlah anggota Dewan dinyatakan memenuhi quorum. Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar atau Gus Hajar yang mewakili Bupati Jepara hadir bersama jajaran pemerintah Kabupaten Jepara untuk memastikan proses pembahasan dan penyelarasan anggaran berjalan transparan dan partisipatif. Agenda dimulai dengan seremonial pembukaan rapat,
disusul penyampaian pandangan fraksi terkait struktur pendapatan, belanja, hingga penyesuaian kebutuhan anggaran yang selaras dengan perubahan regulasi perpajakan daerah. Seluruh fraksi secara bergiliran menyampaikan catatan, kritik, dan penajaman terhadap arah kebijakan RAPPD 2026. Perda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Namun demikian ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan sebagai masukan. Yang pertama yaitu kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah. Kami berharap dalam implementasinya tidak semata-mata untuk kenaikan pendapatan daerah saja, namun harus benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan infrastruktur yang mendukung perekonomian rakyat, semisal infrastruktur jalan dan transportasi, kemudian pendidikan dan kesehatan, keamanan dan ketertiban, serta pengembangan ekonomi lokal. Dan yang kedua, kami berharap agar sosialisasi dari perda yang akan disahkan ini benar-benar dilakukan secara masif ke masyarakat, agar ada pemahaman yang baik di masyarakat, sehingga masyarakat bisa menerima dan juga bisa memahami bahwa kenaikan retribusi dan pajak ini tidak semata-mata hanya untuk pembangunan daerah, tapi juga justru untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya pemerintah daerah dalam pengawasannya lebih ketat daripada yang sudah dilakukan sebelum perubahan kenaikan ini, biar apa yang menjadi target pemerintah daerah bisa tercapai, sehingga tidak banyak yang bocor di sana sini, tapi semuanya bisa diantisipasi, sehingga akhirnya PAD kita betul-betul bisa mengalami kenaikan dengan adanya perubahan tarif ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari fraksi Amanat Nasional Demokrat, fraksi Nasdem, sepakat dapat menerima dan menyetujui dan perda tentang perubahan atas perda Kabupaten Jepara 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi peraturan daerah dengan beberapa masukan dari sana sebagai berikut. Yang pertama, memastikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan kenaikan tarif pajak dan retribusi daerah. Yang kedua, melakukan peninjau ulang atau evaluasi secara berkala terhadap kenaikan retribusi daerah dan memastikan kesesuaian dengan prinsip keadilan dan kemampuan masyarakat. Karena seringkali kata-kata evaluasi dimaknai dengan kenaikan. Utamanya tidak menutup kemungkinan dan tidak perlu dilakukan untuk secara berkala melakukan evaluasi terhadap kenaikan tarif retribusi dan pajak daerah yang sedang kita paripurnakan pada siang hari ini. Dan yang selanjutnya juga tidak kalah penting, yaitu memastikan transparansi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Demikian dapat aplikasi amal keadilan demokrat fraksi Nasdem, dan selanjutnya pendapat akhir ini sudah ditandai oleh ketua fraksi kami, yaitu Khairul Anwar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangkaian penyampaian pandangan fraksi, Ketua Fraksi Nasdem Wisnu Nugroho turut memberikan sorotan penting terkait dinamika perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Ia menegaskan bahwa bila perubahan regulasi ini pada akhirnya membuat adanya kenaikan tarif pajak maupun retribusi daerah, maka pemerintah daerah harus memastikan peningkatan kualitas layanan publik secara nyata. Menurutnya, kenaikan pajak harus berjalan beriringan dengan peningkatan pelayanan, karena ketika beban masyarakat bertambah namun tidak diimbangi dengan perbaikan layanan, potensi munculnya ketidakpuasan masyarakat akan semakin besar. Ia mencontohkan bahwa pelayanan administrasi, kebersihan, penataan kawasan hingga pelayanan perizinan harus ditingkatkan sebagai bentuk tanggung jawab daerah atas tingginya kontribusi masyarakat melalui retribusi. Wisnu Nugroho juga menekankan perlunya pembentukan satuan petugas khusus penarikan retribusi yang bekerja secara profesional dan terstruktur, agar pendapatan yang diterima daerah benar-benar sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Dengan adanya satuan petugas yang terorganisir, penarikan retribusi dapat berjalan lebih tertib, transparan, serta mampu meminimalisir kebocoran. Fraksi Nasdem berharap penerapan regulasi baru mengenai pajak dan retribusi tidak sekadar meningkatkan pendapatan, tetapi juga menjadi momentum perbaikan tata kelola pelayanan publik di Kabupaten Jepara, sehingga masyarakat merasakan manfaat langsung dari perubahan kebijakan tersebut. Perubahan jika nanti ada kenaikan terhadap pajak dan retribusi daerah, itu juga harus diimbangi dengan adanya perbaikan pelayanan-pelayanan, kenaikan pelayanan-pelayanan publik ya. Karena itu juga harus ya sebagai balancing, masyarakat itu mau membayar pajak dengan tertib, retribusi juga dibayar dengan tertib, dan ada kenaikan, mereka harusnya juga mendapatkan pelayanan lebih atau kenaikan mutu dari pelayanan tersebut, seperti itu. Dan juga dalam pelaksanaan perda tersebut harus juga didukung oleh penegakan perda ya. Dan itu sangat penting. Dan yang lebih terpenting lagi adalah sosialisasi perda. Bagaimana masyarakat tahu apa substansi dari perda itu jika tidak disosialisasikan, padahal substansinya tentu sangat penting ya, itu berkaitan dengan fiskal dan juga dengan kemampuan keuangan perekonomian masyarakat. Bahkan sebelum perda ini diundangkan ya, begitu kita sudah sahkan, sebelum diundangkan itu juga sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas. Tentu kita sebagai lembaga legislatif ya, kita punya fungsi pengawasan, kita akan melakukan pengawasan terhadap implementasi dari perda yang ini akan kita bahas, dan besok juga di hari Jumat akan kita paripurnakan, dan setelah itu kan diundangkan kemudian dilaksanakan. Kita juga akan ikut melakukan pengawasan terhadap implementasinya. Usai pandangan fraksi, pimpinan paripurna menetapkan persetujuan RAPPD 2026 secara resmi. Dalam kesempatan berikutnya, Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar memberikan sambutan sekaligus menanggapi satu persatu pandangan fraksi. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif, terutama dalam menyelaraskan pemahaman terhadap kebijakan fiskal baru yang berdampak pada pendapatan asli daerah, serta memastikan program strategis tetap dapat direalisasikan di tahun anggaran 2026. Dengan disetujuinya RAPPD 2026, DPRD dan pemerintah Kabupaten Jepara menegaskan komitmen bersama untuk menghadirkan tata kelola anggaran yang responsif, adaptif terhadap regulasi baru, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. DPRD Kabupaten Jepara menggelar rapat paripurna untuk pengambilan keputusan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Rapat berlangsung di ruang paripurna pada Kamis 4 Desember 2025 dan dihadiri oleh Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar atau Gus Hajar, yang mewakili Bupati Jepara. Ketua DPRD Agus Sutisna, jajaran pimpinan Dewan, serta unsur Forkopimda. Dalam rapat tersebut, pemerintah Kabupaten Jepara bersama pimpinan dan anggota Dewan
resmi menyepakati perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024. Paripurna pada siang hari ini sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat Jepara dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya menjadi Jepara mulus. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Penyesuaian tarif dilakukan pada sejumlah sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, meliputi parkir tepi jalan umum, pelayanan pasar, jasa penumpang kapal penyeberangan Karimun Jawa, serta pemanfaatan berbagai aset daerah seperti stadion dan gedung publik. Keputusan ini menjadi penting karena merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan dengan batas waktu penyelesaian hanya 15 hari. Ya, pertama kami harus merespon cepat karena ini merupakan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan dengan batas waktu maksimal 15 hari, maka yang seyogianya kita akan melaksanakan paripurna hari Jumat. Justru kita percepat agar teman-teman eksekutif segera bisa menindaklanjuti, dan tentu sebagai perwakilan dari masyarakat kita sudah sampaikan hampir pada setiap perangkat daerah yang ada kenaikan retribusi. Artinya kami sarankan diantaranya peningkatan kualitas, perbaikan sarana prasarana seperti tadi kita sampaikan. Pada sektor parkir, pemerintah menetapkan penyesuaian tarif baru, yakni kendaraan roda 2 dari semula Rp1.000 menjadi Rp2.000, kendaraan roda 4 dari Rp2.000 menjadi Rp3.000, parkir andong sebesar Rp5.000, serta parkir sepeda sebesar Rp1.000. Di sektor pelayanan pasar, pedagang keliling atau penjualan menggunakan mobil kini dikenakan retribusi Rp25.000 per hari, dari sebelumnya Rp10.000. Untuk transportasi laut, tarif jasa penumpang kapal roll-on roll-off atau RoRo dipatok Rp5.000 dan kapal cepat Rp15.000. Sementara warga Karimun Jawa tetap dikenakan tarif Rp2.000. Pemerintah juga menghapus sejumlah retribusi seperti pelayanan jasa kendaraan, jasa dermaga, serta pas masuk pelabuhan bagi orang maupun kendaraan guna menghindari pungutan ganda. Pada pemanfaatan aset daerah, Stadion Gelora Bumi Kartini, Gedung Wanita, alun-alun dan parkir pasar pelabuhan, Stadion Kamal Junaidi juga mengalami penyesuaian tarif. Khusus Stadion Gelora Bumi Kartini, penetapan tarif mempertimbangkan biaya pemakaian lampu, perawatan lapangan, serta waktu penggunaan untuk latihan, uji coba, hingga pertandingan resmi. Besaran tarif kini dibedakan berdasarkan waktu dan jenis kegiatan, mulai dari latihan tanpa penonton sebesar 2-5 juta rupiah, uji coba dengan penonton 3-15 juta rupiah, hingga pertandingan liga atau kompetisi yang mencapai 5-30 juta rupiah per event. Penyesuaian tarif ini disertai komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dari parkir hingga pemanfaatan fasilitas publik, pemerintah menegaskan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah harus dibarengi pelayanan yang makin baik. Ya, ini kan tidak lanjut dari surat Mendagri dan Kementerian Keuangan terkait penyesuaian retribusi, dan kabupaten-kabupaten yang lain sudah menyesuaikan. Ini Jepara kita sesuaikan. Pokoknya kemarin yang sudah beredar di media sosial yaitu terkait penyesuaian parkir kendaraan bermotor dan kendaraan roda 4. Ini yang dari contohnya yang dari 1.000 menjadi 2.000. Tapi kan masyarakat itu kan tanggapannya, sekarang itu memang itu tidak 1.000 apa 2.000. Dan itu nanti kita kepada PKAD untuk meningkatkan pelayanan, karena masyarakat hampir semua itu menyarankan, contohnya harus ada kartisnya. Terus tadi kan masukan dari DPRD untuk meningkatkan pelayanan, karena rekomendasi dari KPK kan harus ada parkir, retribusi, pasar juga kami sudah laksanakan kemarin, di tempat-tempat pariwisata sudah kami laksanakan, dan nanti
tentunya di parkir juga masyarakat bersama. Salah satu rekomendasi itu kan menyediakan lahan parkir untuk sepeda ya Gus. Itu nanti ada penataan atau bagaimana? Lahan parkir Untuk sepeda. ini nanti kita akan siapkan di Kota Subang. Terus dengan perubahan ini PAD Jepara kira-kira meningkat sampai berapa? Ya nanti kita akan update nanti yang lain. Ibnu Hajar Marzuki menegaskan bahwa pemerintah telah lebih dulu menerapkan e-retribusi di beberapa sektor seperti pedagang pasar dan tiket masuk objek wisata. Untuk parkir, penerapan retribusi berbasis teknologi baru akan dimulai tahun depan setelah proses perencanaan tuntas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD. Sementara itu, Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna meminta agar perluasan objek retribusi seperti parkir andong dan sepeda harus dibarengi penyediaan lahan yang memadai agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Kalau ada pungutan retribusi parkir untuk andong dan sepeda, ya tentu harus disiapkan juga tempat yang representatif agar tidak mengganggu pengguna jalan dan kendaraan yang lain. Pak, itu akan berlaku kapan Pak, perda yang baru? Semua harus berlaku mulai Januari 2020. Dari sisi regulasi, DPRD menargetkan seluruh aturan turunan, sistem pencatatan, dan pelatihan petugas dapat dirampungkan sebelum perda berlaku Januari 2026. Ini berarti, dalam setahun ke depan, Pemkab Jepara harus mempersiapkan sistem, perangkat teknis, hingga sosialisasi menyeluruh kepada wajib pajak. Salah satu tujuan utama penyesuaian tarif ini adalah meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Jepara tahun 2026. Namun, pemerintah daerah menegaskan bahwa tidak semua sektor mengalami kenaikan. Untuk pajak daerah, sebagian besar tarif justru tetap. Hanya pada beberapa jenis pajak seperti MBLB, terdapat penambahan opsi pembayaran yang justru menurunkan persentase pengenaan dari 20% menjadi 16%. Untuk sektor makanan dan minuman, tarif tetap 10%. Tetapi batas omset UMKM yang terkena pajak naik dari Rp1.000.000 menjadi Rp3.000.000. Dari penetapan perda ini ada peningkatan sektor pajak daerah dan pembahasan di APBD untuk pendapatan dan belanja itu cukup untuk persentase saya kira nanti kita lihat lebih detail lagi karena kan hari ini baru ditetapkan dan nilai-nilai juga ditetapkan hari ini, tetapi optimisme bahwa kenaikan itu insya Allah nanti akan ada di pendapatan untuk 2026. Pak, selain retribusi, pajak juga ada kenaikan ya Pak, itu sektor apa? Kalau pajak justru tidak ada kenaikan, pajak daerah yang dimaksudnya. Contohnya misalnya MBLB itu kan ada yang penambahan option semula dari 20% dengan penambahan option itu input di dalamnya itu menjadi 16%. Terus berikutnya terkait dengan BPJT tadi makanan minuman misalnya itu tetap 10%, tetapi ada rate yang semula pengenaannya itu 1 juta menjadi 3 juta untuk UMKM. Jadi saya kira untuk pajak tidak ada dan retribusinya yang ada kenaikan seperti retribusi parkir yang tadi disebut. Peningkatan pendapatan diproyeksikan terjadi dari sektor retribusi, meliputi parkir, pemanfaatan aset daerah, dan jasa penumpang kapal. Namun, Kepala BPKAD menekankan proyeksi yang lebih akurat baru dapat diketahui setelah dilakukan registrasi, penghitungan ulang objek retribusi, serta evaluasi terhadap sistem yang telah berjalan. Dinas Perhubungan menjadi garda terdepan dalam penerapan perubahan perda ini, terutama pada sektor parkir,
yang menjadi salah satu poin sensitif di masyarakat. Saat ini, Jepara memiliki sekitar 250 hingga 270 lokasi parkir yang tersebar di seluruh wilayah. Kepala Dinas Perhubungan Denny Hendarko menyiapkan penerapan sistem digital, monitoring terhadap juru parkir, serta operasi rutin untuk menekan praktek pungutan liar. Ya, mungkin kan kita itu kan parkir di jalan umum. Kalau kadang-kadang ada parkir yang tidak bisa aja ya itu jalan milik rumah dari rumah. Tapi kita Pak, untuk parkir andong dan sepeda itu nanti yang diberlakukan di daerah mana saja, Pak? Ya, kalau perda ini kan nanti secara keseluruhan. Kalau perda itu kan secara keseluruhan kabupaten. Tempatnya nanti menjadi. Dinas Perhubungan menargetkan penerapan sistem parkir berbasis aplikasi dapat berjalan mulai tahun depan. Pelatihan juru parkir, pengadaan sarana, serta pemerataan perlengkapan karcis terus dilakukan. Untuk tarif baru parkir sepeda dan andong, penerapannya akan diberlakukan di seluruh wilayah Jepara, di titik-titik yang memenuhi syarat dan telah disiapkan penataannya. Tahap selanjutnya yang dianggap krusial adalah sosialisasi. Pemerintah daerah menegaskan bahwa perubahan perda bukan hanya soal tarif, tetapi perubahan sistem pelayanan. Setelah nanti ditindaklanjuti dengan registrasi dan juga sedangkan segera nanti kami akan lakukan sosialisasi. Sosialisasi pertama insya Allah nanti di pertengahan Desember ini nanti akan kami carikan waktu dan tempat yang tepat kepada tentunya seluruh wajib pajak atau mungkin kalaupun tidak bisa nanti perwakilan. Secepatnya nanti akan kami lakukan. Selain retribusi kan sempat ada wacana juga pajak parkir nih, Pak. Itu akan diterapkan juga tahun depan. Pajak parkir sudah berlaku. Sosialisasi akan menyasar pedagang, pengelola parkir, operator kapal, komunitas olahraga, hingga pengelola event. Transisi menuju Januari 2026 juga akan disertai pembuatan aplikasi, standarisasi SOP, termasuk skema pelaporan yang lebih transparan. Dengan penerapan yang terukur, pemerintah berharap tidak terjadi kegaduhan tarif maupun potensi konflik lapangan. Penyesuaian tarif retribusi dan pajak ini adalah bagian dari penataan sistem keuangan daerah, agar lebih akuntabel dan berkelanjutan. Pemerintah menegaskan, target utama bukan sekadar menaikkan pendapatan, melainkan memperbaiki pelayanan publik, meliputi area parkir yang rapi, stadion yang layak, pasar yang bersih dan tertata, serta pelabuhan yang bebas pungutan liar. Dengan segala persiapan yang berjalan, Jepara kini memasuki fase penting menuju penerapan peraturan daerah baru pada bulan Januari 2026. Perubahan ini akan menentukan arah pengelolaan pendapatan daerah, sekaligus kualitas pelayanan publik ke depan. Teman pendengar radio dimanapun berada, hasil dari rapat paripurna hari menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 dan sudah nantinya Pemkab akan melakukan perbandingan pulang dari pandangan saksi atau pelaku di Latutan. Harapannya Pemkab akan berupaya untuk menerapkan kualitas serta layakan publik yang ada di Kabupaten Jepara.
Sekian dari kami, saya Ahmad Abel dan juga kru yang bertugas melaporkan dari tim TRT Jepara.